salam kepada lagi kandidat Indonesia yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak yang kita cintai ini, ya, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk kepada acara kita. Yang pertama, bukaan sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak dan Amu SPB NPB. Langsung saja ya, karena ini durasinya kurang lebih dan 1 jam pembahasannya. Ini kayak pembahasan berupa kita, isinya nanti tentang membuat keyakinan keras dan mulai seperti apa. Sebenarnya saya dulu sudah pernah ingin menyampaikan materi ini di sekolah kita ini, cuman karena lihat ada ciri-cirinya tidak sedikit menyampaikan. Tapi kalau sudah disampaikan nanti menjadi basi untuk menyampaikan. Materi ini terkait dengan kita, relevan dengan kita, karena memang untuk menangani anak yang di masa sekarang itu sedikit berbeda dengan sebelumnya. Nah, materi ini mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Profesor itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita perhatikan bersama-sama apa yang disampaikan. Nanti boleh sesi tanya jawabnya setelah selesai itu boleh saja. Semoga bisa menjadi dapat menjadi pengetahuan bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu banyak berkeliling, banyak datang ke sekolah-sekolah. Tantangan kita terhadap anak-anak itu hampirlah sama, enggak di seberang sana, di seberang sama aja model-modelnya begitu. Tapi yang jelas memang butuh kesabaran yang lebih tebal daripada pada zaman dulu. Karena kita sekarang memang tidak bisa lagi melakukan kekerasan fisik ketika siswa dan itu dilarang. Gitu. Nah, dibutuhkan teori-teori nanti ada posisi kontrol, jadi kita perhatikan kita belajar bersama-sama. Guru penggerak bukan berarti dia yang tahu semuanya dan bukan berarti dia akan pandai melakukan dan bukan berarti pula saya alumni guru penggerak memahami betul dan itu juga tidak. Dan kegiatan-kegiatan untuk mengontrol siswa ini dibutuhkan kerjasama, kolaborasi dari semua, baru terjadi sesuai harapan. Bapak Ibu, sedikit informasi untuk bagi saya tadi tidak ada saya pernah menghubungi dia, tidak pernah saya menghubungi dia. Tadi menyampaikan sudah menghubungi diri saya melalui WhatsApp, suratnya di titik itu ditanya. Nanti kita bahas seperti apa. Jelas saya tidak pernah memarahi dia, tidak pernah memarahi dia. Itu saya rasa supaya bersingkat tidak panjang terus sampaikan, terus bisa bersemangat. Nanti tahan diri kalau misalkan lewat dari jam 3 lewat dikit tahan diri. Kita selesaikan materi ini baru kita pulang. Bapak Ibu ya, itu ya. Silakan setelah ini saya rasa cukup itu saya sampaikan. Mari sama-sama kita pelajari apa yang disampaikan di Ustaz. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita masuk ke acara kita, yaitu penyampaian budaya positif oleh bekas orang komisaris kita yang selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada pembawa acara. Untuk mukadimahnya saya titipkan kepada MC yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tebo, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tebo dan Bapak Ibu semua majelis guru SMA Negeri 6 Tebo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyebasan atau diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari tentunya di pendidikan guru penggerak angkatan 11 yaitu pada modul 1.4
itu tentang budaya positif. Nah, pada modul 1 ini, sebelumnya saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Sedikit mengulas apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru bertugas untuk menuntun siswa untuk mencapai potensinya dengan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di sekolah ini yang menjadi bos kita siapa? Ayo, siswa, benar sekali Bu Jum. Nah, yang menjadi bos kita di sekolah ini bukan kepala sekolah, bukan wakil kepala sekolah, bukan kepala dinas, tapi siapa? Siswa. Nah, jadi kita datang ke sekolah ini tujuannya adalah untuk menuntun dan membimbing siswa untuk mencapai potensinya dengan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tidak bisa kita samakan cara mengajar kita di zaman dahulu dengan zaman sekarang, karena itu sudah sangat berbeda. Karena anak-anak ini tumbuh sesuai dengan zamannya. Seperti yang kita laksanakan sekarang, kita membolehkan siswa membawa HP. Kenapa? Karena zaman sekarang HP itu adalah zamannya mereka. Kenapa zaman kita tidak boleh bawa HP? Karena zamannya berbeda. Nah, selanjutnya itu sedikit mengulas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan judul diseminasi saya pada siang hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif, ada kalimat di sana disiplin positif. Kita tahu selama ini apa itu disiplin, yaitu mengikuti segala peraturan. Nah, sekarang kita lihat di sini, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dalam dirinya, kesadaran diri. Nah, yang akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada apa adanya hukuman atau hadiah. Jadi murid kita nanti melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dirinya. Jadi bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tapi karena motivasi yang sudah tumbuh, kesadaran yang sudah tumbuh dalam dirinya sendiri. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, kira-kira itu tujuan dari disiplin positif. Kita lanjut, budaya positif. Kenapa budaya positif itu penting? Karena merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan bersama. Pendidikan dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk membangun dan mempertahankan budaya positif. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Nah, di sini sangat jelas. Budaya positif ini tidak bisa diciptakan oleh individu. Jadi di sini kita sebagai insan yang mengajar, guru yang mengajar di SMA 6, baik itu guru, tenaga pendidikan, satpam, semuanya kita harus berkolaborasi. Kita harus berkontribusi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan SMA 6 ini. Nah, untuk mewujudkan budaya positif tersebut, kita sebagai guru harus mengetahui dan memahami. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru, teori penghargaan dan hukuman, serta penerapan segitiga restitusi dalam proses pemecahan masalah.
Nah, dari materi-materi ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tentunya seperti saya bilang tadi, sangat dibutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah. Karena tidak bisa hanya kepala sekolahnya saja, tidak bisa. Hanya guru penggeraknya saja, tidak bisa. Hanya wakil kepala sekolah saja, atau hanya satpamnya saja, tidak bisa. Jadi, kita harus berkolaborasi dengan solid, dengan kompak, agar semua warga sekolah itu terlibat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif itu pendekatan yang menekankan pada penghargaan dan penguatan perilaku baik. Nah, daripada hukuman atau kritik terhadap perilaku buruk. Jadi, di dalam disiplin positif ini, kita kalau bisa itu menolak yang namanya hukuman fisik. Nah, seperti itu. Metode ini bertujuan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati antara orang tua dan anak, guru dan murid, atau atasan dan bawahan. Nah, dengan disiplin positif ini, individu diajarkan untuk memahami dampak dari tindakan mereka, mengembangkan tanggung jawab diri, dan belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Ini bukan hanya tentang mengendalikan perilaku, tapi juga tentang membentuk karakter dan nilai-nilai yang akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan empati. Nah, ini tujuan dari disiplin positif itu. Kita tujuannya untuk mengendalikan diri kita itu menjadi lebih baik. Mulainya dari motivasi intrinsik kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada sedikit gambaran nilai-nilai kebajikan. Sesuai dengan kurikulum kita sekarang itu kurikulum merdeka yang tujuannya adalah menciptakan terwujudnya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin kita semua di sini sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, 9 pilar karakter berdasarkan IHF. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini materi yang harus kita pahami untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Karena setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan penguasaan dan pengakuan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, kita bahas satu persatu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau untuk survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, sayang dan rasa diterima. Mungkin kita sering melihat ya Bapak Ibu, anak kita itu sering caper di kelas. Mungkin kita harus selidiki, anak ini kenapa seperti ini. Bisa jadi di rumahnya dia tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Nah, itu yang harus kita penuhi di sekolah. Kita harus lebih proaktif lagi terhadap siswa-siswa kita yang di rumahnya notabene dia kekurangan kasih sayang. Di mana dia cari kasih sayang? Ya di kita, di diri kita sebagai gurunya. Nah, ini rasa sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial,
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, kebutuhan yang dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan dan pengakuan. Betul itu ya, Pak? Iya itu tadi tidak bisa baca. Oh, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan dan pengakuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yang kelima, ada kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita tanpa kenikmatan apapun, gimana? Jadi kan ya, nah, kita setiap manusia pasti butuh yang namanya kesenangan. Kita butuh kebahagiaan. Nah, selanjutnya, materi yang harus kita pahami untuk mewujudkan budaya positif adalah 5 posisi kontrol guru. Sebelumnya kita juga pernah mengikuti webinar dengan Bapak Kepala Sekolah tentang 5 posisi kontrol guru ini. Tapi di sini saya mengulangi sedikit. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu posisi penghukum. Nah, pada posisi guru seperti ini, guru senantiasa memberikan hukuman kepada siswa tanpa mendengarkan dulu apa alasan siswa itu. Jadi dikit-dikit pokoknya kamu lari ke lapangan, pokoknya kamu ini itu, pokoknya hukuman, sejenis hukuman. Itu namanya posisi penghukum. Selanjutnya ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini, guru bertindak seakan memberikan rasa kekecewaan yang mendalam atas perilaku murid. Contohnya, nih, gara-gara kamu nih, ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah, itu salah satu contoh dari membuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya ada yang namanya posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi guru ini, guru bertindak sebagai teman murid dan memberikan alasan-alasan tertentu untuk membela si murid tadi. Ayolah Bunga, kerjain ini demi ibu. Nah, sering ya seperti itu ya. Yang benar Bu Siti? Karena jujur saya sendiri juga masih sering melakukan yang seperti itu. Dan saya sendiri sedang belajar untuk berada di posisi teratas, jadi manajer. Nah, di posisi keempat itu ada yang namanya posisi pemantau. Posisi pemantau ini guru itu bertindaknya memantau, mengukur dan menghitung perilaku murid. Jadi misalkan ada siswanya melanggar terlambat, misal ada siswa terlambat, langsung kamu udah sekian kali terlambat ya, artinya kamu harus membawa paving block sekian. Tanpa ditanya dulu apa alasan anak ini terlambat. Ini biasanya guru BK. Benar betul? Nah, posisi yang paling teratas pada posisi kontrol guru itu namanya posisi manajer. Artinya pada posisi ini guru bertindak menerima alasan atas perilaku dan memberikan solusi alternatif penyelesaian yang baik agar terbentuknya watak dan karakter. Nah, posisi inilah Bapak Ibu yang sebisa mungkin kita mencapai posisi ini. Karena dengan kita berlaku sebagai manajer, jadi siswa itu bisa yang awalnya tidak baik itu bisa menjadi baik. Karena kita tidak langsung menghakimi siswa, kita tanya dulu kenapa, apa alasannya. Nah, solusinya begini. Kita memberikan solusi kepada siswa. Tidak serta-merta kita harus langsung menghukum siswa. Nah, ini posisi 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi
Di dalam budaya positif ini, 5 posisi kontrol guru untuk menghukum dan membuat rasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Itu sangat tidak dianjurkan bagi kita sebagai guru. Nah, penghukum. Biasanya guru penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti dan menyindir siswanya. Itu akan mengakibatkan sentimen yang tumbuh dalam diri siswa. Kalau kita bertindak sebagai penghukum. Nah, membuat rasa bersalah. Ini biasanya gurunya ceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Biasanya kata-katanya seperti ini. Kamu sudah mengecewakan ibu. Kamu kenapa berbuat seperti ini? Nah, itu contoh dari membuat rasa bersalah. Ada yang seperti itu, Bu Ju? Ada ya. Apalagi wali kelas ya? Iya, wali kelas ini biasanya. Bukan iya. Nah, selanjutnya ini dikatakan 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu identitas sukses jika kita berada pada posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, biasanya guru pada posisi teman itu membuatkan alasan-alasan dari murid yang saya bilang tadi. Ayo, lakukan yuk, ayo ambil sampahnya demi ibu. Nah, demi ibu lah, kamu jangan jadi ini lagi. Misalkan tujuh nih, anak kesayangannya Agel. Nah, ayo Gel, ayolah kamu baik ya demi ibu Gel. Ayo Gel, kalau kamu sayang sama ibu, kamu bisa berubah jadi lebih baik. Atau Bu Marini menghadapi siswanya yang kembar. Ayolah kamu berubah demi ibu. Nah, itu salah satu posisi kontrol sebagai teman. Nah, selanjutnya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa sih peraturan yang menjadi dilanggar oleh siswa gitu. Selanjutnya pada posisi manajer seperti yang saya bilang tadi, ini posisi terbaik. Kita menanyakan apa alasan siswa melanggar dan kita memberikan solusi alternatif yang terbaik kepada siswa. Nah, ini Bapak Ibu, pada posisi 5 posisi kontrol guru itu, kita pasti setiap tindakan itu ada dampaknya atau outputnya. Jika kita berlaku sebagai posisi penghukum, maka outputnya apa? Siswa itu akan memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Karena kebanyakan siswa kita di sini, kalau dia yang disalahin, dia bawa teman, benar ya? Si Anu tadi ibu macam tuh bola, dia bisa ya, benar ya? Nah, pasti siswa kita akan seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita berada di posisi pembuat rasa bersalah, senantiasa siswa itu bisa menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Saya nggak kayak gitu tadi Bu, saya gini. Nah, dia mencari alasan-alasan untuk menutupi kesalahannya. Nah, kalau kita berlaku sebagai teman, seperti yang dilakukan oleh Bu Ju, menjadi temannya si Agel, jadi Agel ini akan memanfaatkan Bu Ju. Dia jadi ketergantungan. Atau si Bramayuda, jadi dia menjadikan Bu Marini ini sebagai tamengnya gitu. Jadi akan terketergantungan kalau kita berada di posisi teman. Kalau kita berada di posisi pemantau, ini menyesuaikan bila diawasi. Contoh, ini ada siapa? Si Fajri, anak Munila. Kan gini, Munila, Fajri, kamu gini. Kalau ada Munila dia baik. Karena dia tahu Munila posisinya sedang memantau dia. Bisa seperti itu. Nah, kalau kita berlaku sebagai manajer, ini hasilnya kita akan menguatkan watak dan karakter baik yang ada di dalam diri siswa. Jadi Bapak Ibu, marilah kita berusaha untuk berada di posisi paling tinggi dari kontrol guru, yaitu posisi manajer. Mungkin susah, tapi mari kita belajar bersama. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, jika kita berada pada posisi penghukum, maka siswa ini
gurunya menjadi lebih agresif. Banyak sekali siswa kasus yang sudah terjadi di Indonesia ini, siswanya bawa barang ke sekolah. Kenapa? Karena gurunya terlalu keras, dihukum, jadi dia mental. Karena itu memang karakter siswa di zaman ini gitu. Semakin kita keras, dia semakin keras pula. Nah, kalau kau merasa bersalah, dampaknya apa? Siswa itu merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, kalau teman, siswa itu akan bergantung, dia tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu karena merasa dia punya tameng di sekolah. Oh, guru ini bisa kok bantu saya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita berada di posisi pemantau, ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Maksudnya di sini, misalkan Ibu Siti, Rian, kamu baik ya, kamu seperti ini. Nanti kalau kamu baik, kamu tidak lagi alfa, nanti Ibu kasih hadiah. Nah, bisa jadi seperti itu. Selanjutnya, jika kita pada posisi manajer, dampak yang akan timbul pada murid itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi efeknya positif ke siswa. Jadi bisa dia muncul motivasinya dalam dirinya. Oh, saya benar ya kata ibu itu, saya harusnya seperti ini, saya harusnya seperti itu. Nah, ayo sekarang kita lanjut ke keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, sedangkan ketika jawaban tadi kita tidak mengerti. Yang pertama, ada pernyataan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira ini nilai apa? Nilai apa ya? Ya, Ibu Nusilawati? Nilai tanggung jawab. Oke, ditangkap dulu. Yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Ya, saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Apa itu nilai kebajikannya? Kesehatan bisa. Karena narkoba itu berbahaya ya bagi kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, antri. Ya, saling menghargai. Dilarang merokok. Disiplin, kesehatan. Nah, mari kita cek Bapak Ibu apa sih jawabannya. Nah, benar ya? Kembalikan barang ke tempatnya itu adalah salah satu nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain dan memiliki komitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Ini nilai kebajikannya keamanan dan saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, kesehatan dan menghormati orang lain. Ini ada tambahannya. Gunakan masker, itu nilai kebajikannya kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas atau dari koridor ini keamanan dan keselamatan. Nah, mari Bapak Ibu kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mungkin saya yakin Bapak Ibu sebagai wali kelas dan juga sebagai guru mata pelajaran sudah melakukan kegiatan ini di sekolah, tidak di kelasnya masing-masing. Mari kita ulas sedikit bagaimana prosedur pembuatan keyakinan kelas yang benar. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelasnya. Kira-kira nih, Bapak Ibu wali kelas,
waktu menempel atau membuat keyakinan kelas, apakah sudah memenuhi prosedur yang nomor 1? Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke, berarti Bapak Ibu sudah melakukan di jalan yang benar. Ya, yang pertama-tama kita catat dulu. Silakan. Siswa kita di kelas, peraturan apa kira-kira yang perlu kita sepakati? Kita minta dulu curah pendapat dari mereka. Atau kira-kira ada nggak Bapak Ibu di sini yang hanya mendownload di Google tanpa minta dari siswanya? Ada? Ada juga. Mudah-mudahan boleh disesuaikan, boleh. Nah, tapi kita harus menerima dulu curah pendapat dari siswa-siswa kita. Berarti di ATM ya Bu? Ya. Oke, yang nomor 2, mencatat semua masukan para murid atau siswa di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kira-kira sudah melakukan prosedur yang nomor 2? Tidak, jangan. Oh, ada ya yang mencatat di papan tulis. Ada juga mungkin yang bikinnya di kertas atau pakai sticky note. Ada ya? Oke. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, misalkan saya punya kalimat tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas. Apakah itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa kalimat positifnya? Boleh menggunakan HP. Loh, Gunakan HP jadi tidak berguna. iya, gunakan HP sesuainya. Iya, gunakan HP jika diperlukan. ATM ya Bu ya? Misalkan saya punya nih kalimat negatif, dilarang terlambat datang ke sekolah. Apa kalimat positif? Negatif. Apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Oke, berarti Bapak Ibu di sini sudah bisa untuk mengubah yang mana itu kalimat negatif dan mana kalimat positif yang bisa kita jadikan keyakinan. Nah, selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau bersama. Ini misalkan ada siswa, mungkin dari beberapa siswa itu ada yang punya pendapat yang sama ya. Jadi itu kita satukan. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Apakah sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah. Kelasnya sudah ditempel keyakinan kelas? Sudah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses pemecahan masalah atau kasus siswa. Seperti yang saya bilang, kita tidak boleh serta-merta langsung menghukum, tapi kita harus melakukan proses. Nah, ada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan yang paling dasar. Kita lihat di sini adalah menstabilkan identitas. Bisa dibaca sampai ke belakang? Nah, menstabilkan identitas. Jadi pada tahap ini kita harus menstabilkan identitas siswa kita yang membuat kesalahan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak terintimidasi. Kita stabilkan dulu. Mungkin bisa kita lihat, apalagi Bapak Ibu, kalau kita dapatnya siswa yang bertinju, bertengkar, itu kan amarahnya lagi dipecah ya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita redam dulu amarahnya. Nah, kita bisa memberikan mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu. Jadi kita tidak serta-merta langsung
itu. Kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kira-kira yang kamu lakukan ini benar atau salah? Kita validasi dulu. Misalkan siswanya main HP saat belajar, terus ditangkap sama guru. Jangan langsung kita menghukum, tapi kita tanya dulu, kira-kira kamu main HP ini sesuai nggak? Untuk apa kamu menggunakan HP? Kira-kira kamu melanggar nggak? Nah, selanjutnya baru kita tanyakan keyakinan. Kita menanyakan ke siswa keyakinan kelas mana yang mereka langgar saat mereka menggunakan HP di kelas. Kita tanyakan, jadi dengan menggunakan segitiga restitusi ini adalah salah satu cara kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah dan untuk menerapkan budaya positif. Jadi di sekolah itu kita tidak harus serta-merta menjadi guru penghukum. Kita harus menyelesaikan masalah dengan menanyakan terlebih dulu alasannya, terus menanyakan memberikan solusi atau alternatif yang terbaik untuk merubah karakter siswa itu dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, ini Bapak Ibu. Hal yang menarik setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, hal yang menarik dan di luar dugaan saya selama ini, dalam penerapan disiplin positif, guru harus memahami 5 posisi kontrol guru. Ini hal yang menariknya. Di sekolah saya seperti yang saya bilang tadi, saya baru berada di posisi teman dan pemantau. Tetapi saya akan senantiasa belajar untuk berada di posisi manajer. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama melatih diri untuk bisa berada di posisi manajer. Oh, udah manajer, alhamdulillah. Ternyata ada di sini yang sudah berada di posisi manajer. Beri tepuk tangan dulu kepada posisi saya, Mas. Mari kita senantiasa bersama belajar. Nah, yang kedua Bapak Ibu, penerapan hukuman dan penghargaan bukanlah hal yang paling efektif dalam menegakkan disiplin di sekolah. Nah, namun hal yang paling efektif adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, hal yang paling menarik pada modul ini adalah tahapan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Nah, ini Bapak Ibu. Dari dulu awalnya, saya menganggap pemberian hukuman akan memberikan efek jerah kepada murid. Nah, ternyata pemberian hukuman itu tidak efektif karena akan menimbulkan perilaku agresif siswa dan menjadi semakin membangkang. Kita berharapnya siswa itu jerah, tapi ternyata tidak, malah siswa itu semakin membangkang. Nah, yang selanjutnya, pemberian penghargaan akan memotivasi siswa. Ternyata itu juga tidak efektif Bapak Ibu, karena menimbulkan efek negatif. Seperti sesuai dengan penelitian tentang hukuman dan penghargaan, ternyata penghargaan itu memiliki banyak sekali efek negatif dibanding yang positif. Contoh, merusak hubungan. Contoh, Ibu Siti dapat penghargaan jadi guru teladan di SMA 6. Nah, saya iri dengan Ibu Siti. Ibu Siti ini akhirnya memusuhi. Kok bisa sih Bu Siti itu padahal datang terlambat terus, kok bisa? Nah, akhirnya rusak ya hubungannya. Nah, di kelas juga seperti itu. Anak-anak banyak sekali yang seperti itu. Kok bisa dia jadi juara 1? Kok bisa ya? Nah, selanjutnya menurunkan kualitas. Karena yang dituju oleh pengejar penghargaan itu hanyalah kuantitas,
hanya gelar juara itu saja, kualitas dia tidak mementingkan kualitas. Selanjutnya mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas ini berlaku bagi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Kenapa? Juara satunya bakal dia juga, saya mau ngapain gitu. Jadi siswa yang lain tidak termotivasi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa. Mari kita lihat bersama. Saya sudah melakukan penerapan. Ini demonstrasi ya Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi di silakan dinikmati Bapak Ibu. Tidak kedengaran ya suaranya Bapak Ibu. Jadi intinya pada video ini saya membuat sebuah skenario bersama siswa. Siswa ini, dan ini benar kejadiannya, ini kejadian terjadi di dunia nyata gitu. Waktu itu siswa saya ini yang bernama Aidil, dia menggunakan HP di saat jam pelajaran biologi bersama Bu Jumiati. Nah, di sini saya mencoba untuk menyelesaikan masalah Aidil ini, masalah HP-nya ditangkap oleh guru biologi karena dia menggunakan HP itu tidak wajar, tidak untuk kepentingan pelajaran. Jadi di sini saya menyelesaikan masalah Aidil penggunaan HP di dalam pelajaran ini dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, di sini saya menanyakan dulu kepada Aidil, untuk apa dia menggunakan HP di jam biologi? Padahal Ibu Juk tidak meminta pada saat itu. Nah, Aidil ini memberi alasan. Ternyata dia bilang dia bosan. Nah, jadi dia mencari-carilah kegiatan lain untuk mengisi kebosanannya itu. Kita terima dulu Bapak Ibu. Jangan kita langsung ngejudge, tapi kita terima dulu alasannya. Nanti baru kita validasi tindakan ini, validasi tindakan siswa ini. Kita tanyakan, kira-kira menurutmu itu bagus nggak di dalam pelajaran seperti itu? Nanti dia akan terenyuh sendiri. Tidak Bu, ternyata ini mengganggu konsentrasi, mengganggu kawan-kawan yang lain. Dia lambat laun dia akan menyadari kesalahannya. Ternyata salah nih tindakan saya gitu menggunakan HP saat belajar. Nah, selanjutnya yang tahapan segitiga restitusi yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Di sini saya menanyakan ke si Aidil, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, seperti keyakinan kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu di kelas, dan itu juga sudah kita tempel bersama ya, yang sudah kita sepakati bersama siswa. Keyakinan itu kelasnya menggunakan HP saat jika diperbolehkan oleh guru, atau digunakan saat kita mau mencari materi di pelajaran. Jadi siswa itu sadar, oh ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Baik, sekian presentasi atau diseminasi dari saya tentang budaya positif.
saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator. Iya, iya, Pak. Dengan ibu sampai dari kelas 6, mudah-mudahan ada dapat ini soal di kelas itu telat jam 3 kelasnya jam 5 nggak apa menjadi itu lagi bisa dia gini kan tadi ada ini apa namanya ada 5 posisi kontrol ada macam-macam kebutuhan manusia, ada yang butuh kasih sayang, ada yang perlu pengakuan dan segala macamnya. Nah, saya sangat berharap ke depannya di kelas-kelas kita itu, dan karena setiap anak itu berbeda-beda cara mereka untuk mainnya, dan juga saya tidak bisa menyalahkan, saya bukan yang saya, itu semangat kan. Memang ada orang yang bisa maju. Kalau saya itu tipenya, kalau saya diinjak atau dihina, itu saya semangat belajarnya dulu ya. Kalau sekarang injaknya mati kan. Maksudnya gini, kalau saya diejek itu saya bukannya kendor gitu. Kalau saya diejek saya bukan kendor. Tapi kalau saya diejek saya bertekad saya membuat itu bisa. Saya ingin membuktikan saya bisa. Kalau saya diejek nggak bisa, saya mencoba untuk bisa belajar. Kalau saya diejek misalkan miskin, saya mencoba untuk jadi orang yang punya uang. Itu saya. Nah, saya mengajak kepada saudara saya, adik saya, ada yang nggak dibutuhkan dia nggak bisa diejek kamu itu nggak cantik, kamu itu bodoh, masa gitu aja nggak bisa, kamu ini nggak pintar seperti kami, lihat kawan kami sebelahnya, kawan kamu itu lebih pintar, nah dia nggak bisa. Saya kan bukan dia. Nah, memang itu sebuah cara juga nih orang mengatakan misalkan kamu bodoh amat, termasuk itu yang kamu nggak ikhlas. Itu tidak salah buat ibu. Benar juga kalau itu ke saya jadi pemicu bagi saya untuk membuktikan. Tapi bagi anak stroberi melempem dikeluarkan dari kulkas stroberi itu busuk aja tuh. Nah itu dia. Ya di zaman kita dulu dia mungkin ya sekali lagi tergantung orangnya. Jadi kedepannya saya berharap sekali kalaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali, hindari berkata-kata seperti itu kepada siswa kita. Karena kan tujuan tidak ada lagi jurusan itu. Dulu kan dianggap kalau anak IPA, sudah pernah saya sebut juga di sekolah ini bahwa kita kalau masuk kelas IPA zaman sekarang deh jadi guru. Masuk kelas IPA otak kita sudah setting ini enak di masuk kelas ini. Itu kan. Tapi kalau masuk dulu IPS 3 pula misalnya. Nah ini pasti ada lagi. Otak kita pun sudah kita setting bahwa di kelas ini itu tidak enak. Dan kita pun percuma juga lah menyiapkan media atau model yang bagus di kelas nanti nggak jalan. Nah itu yang saya berharap sekali ibu kita minimalisir. Kalau bisa tidak ada. Karena memang generasi strawberry ini nampaknya termasuk juga saya merasa di rumah. Kalau anak saya itu dipancing di situ kami dulu loh. Nggak pakai lampu belajar juga itu kan zaman raya katanya makan tidak ini bos yang kita dulu belajar pakai lampu ini kan lampu minyak tanah itu kan kalau mati lampu dulu kan suruh belajar mau itu kan zaman raya katanya makan tidak itulah anak-anak kita sekarang masuk dari rumahnya syariah sama-sama kita perbaiki ini kita komunikasi kita supaya tidak muncul hal seperti itu karena juga manusia anak-anak kita di dalam ini apa tadi selain stroberi itu kita dapatnya yang barang-barang kalau di negara lain nggak boleh bahasa seksual seperti itu maksudnya barang-barang yang perlu perhatian khusus misalkan kalau tadi dia ada botol kaca dia masuk ke sekolah ini sudah siap retak kalau kita sentuh sedikit dulu pecah dia tantangan kita memang di tengah keterbatasan kita keterbatasan sekolah kita memiliki manusia seperti itu. Kita memiliki jam yang padat kalau sekarang 3 kelas ini kita penuh semua di jam. Nggak ada yang sedikit yang biasanya kepala perpus pun sudah banyak juga jam sekarang. Wakil kepala sekolah pun banyak juga jam sekarang. Penuh. Tambah lagi mau eskul pula, pramuka pula. Nah, perlu
posisi kontrol tadi, kontrol emosinya, memang saya pun tadi keluar di situ, dia duduk di atas meja, nggak mau pergi ke sana. Kamu saya bilang belum bulat tangan aku mau nampar kamu, dan juga belum saya kayak gitu nih. Ya kan dia suruh gurunya pergi ke sana, pindah ke sana nggak mau, masih juga duduk di situ. Gerak pula awak rasanya tangan orang layang pula rasanya. Oh kamu nih orang tua kamu ini, jangan, kan malu dia, gitu ya. Sama-sama kita belajar, saya juga masih belajar sama ibu, bukan ngajarin ibu belajar sama-sama, kita bangun komunikasi baik kepada anak-anak. Karena kata tadi bosnya siswa bukan bos sekolah memang. Bos sekolah kan bisa diganti-ganti. Sementara enggak, memang betul itu. Bos sekolah ini bisa diganti kapanpun, tapi kalau siswa harus ada terus. Kalau tidak ada siswanya, maka tidak ada sekolah. Tapi kalau tidak ada sekolah, sekolah tetap jalan. Tapi siswa semana enggak, ini guru-guru kita sih. Guru iya, nggak ada kita. Gitu. Tapi kalau ada kepala sekolah nggak ada, sekolah tetap jalan. Ada PLT dan segala macamnya ada. Begitu Bu ya. Lalu untuk ini seharusnya ke depan di pembelajaran depan dibahas bahasa. Ada tadi Miss karena mungkin ingat aku belajar 3 mau balik aja gitu. Nggak apa-apa. Dipresentasikan cara membuat keyakinan kelas itu. Dibuat dulu keyakinan itu, nanti kawan-kawan kasih stiker atau kertas biasa tempel dulu. Ini loh bentuk-bentuknya, misalkan percaya kepada Tuhan, kebersamaan. Nah, nanti baru buat sampai dia menjadi keyakinan kelas. Itu di loka nanti ada loka yang nanti ada. Nah, jadi simulasi membuat keyakinan kelas itu kalau tadi kawan-kawan belum paham kok ketika muncul begitu gitu kan. Jadi ada proses, ada 5 tahapan itu. Dari keyakinan yang bisa diterima semua orang, hal-hal yang diyakini gitu ya, sampai kepada terbentuk dia bahwa aktif belajar di kelas. Jadi semua orang memahami itu. Bagaimana sampai kepada orang semua kelas menyepakati itu menggunakan kata-kata dan segala macamnya. Gitu lah ya. Nah itu yang seperti di komplek depan bisa dibahas. Lalu juga di pramuka ini Bapak Ibu memang di awal itu berat. Saya kasih itu juga, takutnya nanti nggak paham. Kita akan mengadakan PTA di hari Jumat sore sampai malamnya, sampai di Sabtu sore. Sabtu sore pulang. Apa yang dilakukan apa tidak semuanya? Sekolah kita ini pramukanya sudah lama mati suri, maka diperlukan namanya ambalan. Makanya PTA penerimaan tamu ambalan, sementara pengurus ini ada, sekolahnya ada, pengurus pramuka ini ada. Makanya tadi dipisah. Yang besok kita ini kan, yang kemah itulah orang nanti yang akan membantu teriak-teriak seperti tadi. Ya, nah teriak-teriak nanti kata suami Esra itu apa? Nanti pernyataan sempat dia tadi buat pernyataan semua tidak mau mati lah kita. Iya kan 200 triliun, kami pernyataan Pak tidak mau ikut proyek kamu. Kita ya sama 200. Saya tidak paham, tidak paham. Tak khawatir aja jadi tinggal. Nah repot mereka tangan semua. Nah untungnya enggak. Tapi anak-anak memang semangat ternyata diketahui kayak semangat mau ya. Jadi itu. Tapi kegiatan ini pramuka ini karena awal memang perlu agak bertanduk jadi tadi kan tapi bisa ini kan terkumpul. Anak sekarang tuh nampaknya diajak nggak bisa, nggak diajak nggak mau juga. Tegak kalau sekolah di belakang masih jungkir balik. Itu kenyataannya. Tapi yang saya berharap nih nanti dengan didikan pramuka itu mereka ini mulailah tumbuh 1-2 dari sekian banyak itu anak-anak yang bisa kita andalkan. Kita perlu itu 1 titik 2 titik membuat yang bibit hitam itu menjadi putih, mudah-mudahan menjadi terang. Ikut temannya ikut satu-satu. Tapi kalau berharap langsung kegiatan pramuka PTA langsung berubah semuanya kan enggak. Itu saja. Itu saya yakin Bapak Ibu sudah paham itu semua. Tapi harapannya di malam itu enggak. Oh, ada
Kami sama dengan nah, tiba-tiba informasi perubahan yang cepat. Apa kemarin? Nah, ini kan berubah pula, jadi 7,5%. Tetap 70 hari yang dulu kan. Terjadi pula yang penting aku berubah pula. Apa tuh? Iya, kalau di DPR sekarang lagi mengubah tentang tetap syarat yang lama kayak jadi syarat yang kemarin buat MK. PTA berubah pula jadi minggu depan lagi bukan cuma ini. Oh. Ikut-ikutan DPR pula. Jadi katanya tadi anak sudah dilaporkan dengan Pak katanya tidak siap, karena Kamis kita belum pindahan. Kata udah kita sampai betul berarti. Iya. Bagaimana kemarin? Ya. Jadi kalau gitu ya udah diputuskan MK kan? Ikatan final. Jadi kegiatannya minggu depan berarti. Jadi minggu depan kita sama-sama ya. Jadi juga minggu depan saya hari Sabtunya full loka karya, full gerak. Jadi Jumat itu Pak itu datang biasa menyiapkan tempat. Gitu. Oh, jadi enak pula kegiatan persoalannya datang. Minggu depan mudah-mudahan saya akan banyak pun datang. Kalau juga lah keputusan yang baik, mudah-mudahan tidak ada yang menuntut lagi. Menuntut jadi nggak jadi gitu lah. Yang sampai jadi nggak jadi gitu. Ya. Lalu terkait ini silakan. Panjang pula beri masa kalau ada yang bertanya di luar silakan. Baik. Tanya minggu depan aja di Komda. Tanyanya minggu depan di rumah ya Bapak Ibu. Minggu depan kita ngomel lagi, kita bahas lagi. Oh ya, dari kita cerita, kalau juga setuju. Sudah desain, jamnya udah cukup kan? Udah cukup kan? Nanti dibuat aja ada foto, ya, ada foto-foto saja sudah ada di kita cerita. Jadi Kombel ke depan sambil kawan menyiapkan skema itu, simulasi pembuatan kayak kelasnya, tahu pertanyaan ditanyakan. Sekarang bentuk tadi saya kembalikan ke moderator. Ini biar enak apa dia Maaf saya serapan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh teman kita setelah audiens kita. Semoga akan beliau sampaikan bisa kita gunakan dalam pelajaran kita sehari-hari karena pembahasannya sangat menarik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang benar-benar menjadi guru yang mengajar. Terima kasih. Kalau ada silap-silap kata saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seringkali dapat laporan kalau kamu sering menggunakan HP saat belajar. Nah, Ibu tahu, terkadang sulit untuk tidak menggunakan HP. Tapi saat jam pelajaran kita harus fokus pada pembelajaran. Maaf Bu, saya tahu itu salah. Ibu mengerti, kamu mungkin merasa bosan dan penasaran. Tapi menggunakan HP saat jam pelajaran memang mengganggu konsentrasi kamu dan teman-teman kamu yang lain. Iya Bu, saya mengerti. Selain itu, Aidil, menggunakan HP saat jam pelajaran juga merupakan pelanggaran aturan kelas. Kamu tahu itu kan? Nah, Aidil, kira-kira menurutmu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Menjaga ketertiban dalam belajar dan menghormati orang lain Bu. Oke, Ibu senang kamu mau mengakui kesalahanmu. Sekarang, bagaimana menurutmu kamu untuk mengatasi masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terulang lagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membawa HP ke kelas Bu, atau walaupun bawa, saya akan mematikannya selama jam pelajaran. Itu bagus sekali, Aidil. Selain itu, kamu bisa mencoba mencari kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat selama jam pelajaran. Misalnya, dengan mencatat hal-hal penting atau bertanya kepada teman jika kamu tidak mengerti. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih atas nasihatnya. Sama-sama, Aidil. Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Ingat ya, belajar dengan fokus akan membantumu lebih mudah memahami materi pelajaran. Nah, mungkin ini hanya itu saja. Ibu harap kamu tidak mengulangi lagi dan Ibu tidak menerima laporan lagi dari guru-guru lain tentang pengguna kamu yang sering menggunakan HP dalam kelas. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, silakan kembali lagi ke kelas. Permisi Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu memanggil Lola? Oh iya, Lola silakan duduk. Lola, bisa kita bicara sebentar ya? Nah, begini Lola, Ibu sudah berapa kali melihat kamu terlambat masuk kelas. Nah, Ibu tahu terlambat itu mengganggu proses belajar mengajar dan juga teman-teman yang lain. Lola, Ibu mengerti kalau kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga. Tapi terlambat terus-menerus itu bukanlah hal yang bagus. Nah, Ibu pengen tahu nih, apa sih yang bikin kamu sering terlambat? Sebenarnya Bu, saya suka berbagi. Karena saya sering menjadi terus kadang-kadang saya lupa bawa buku atau PR Bu. Jadi saya harus balik ke kamar. Oh, begitu. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita atasi bersama. Yang pertama, tentang masalah bangun pagi. Sudahkah Lola mencoba untuk mengatur jadwal tidur yang lebih teratur? Nah, ini mungkin Lola bisa mencoba mengatur jadwal tidurnya. Misalnya jam 9 malam udah tidur, jangan bergadang, main HP, main game. Karena itu ruginya ke Lola sendiri. Nah, usahakan bangun pagi itu tanpa bantuan alarm. Saya akan coba Bu. Nah, selain itu, untuk masalah lupa membawa buku PR, sebaiknya Lola malam hari itu mengecek dulu besok mau belajar apa nih. Nah, dimasukin dulu tuh buku-bukunya ke dalam tas. Bisa ya? Baik Bu, saya akan coba. Nah, kira-kira menurut Lola, keyakinan kelas mana nih yang udah Lola langgar? Tentang kedisiplinan Bu dan tepat waktu. Oke, udah tahu ya? Jadi, kira-kira apa nih menurut Lola solusinya?